Yang namanya kehidupan ekonomi meskipun belum berjalan secara penuh dapat dilakukan. Saya yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your channel Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang hari ini saya ingin memberi catatan kita ya. Pada zaman Orde Baru dulu kita diingatkan oleh peristiwa setiap 5 tahun sekali ya, apa yang disebut dengan kebulatan tekad. Masyarakat di berbagai tempat ya menyampaikan kebulatan tekad ingin kembali Pak Harto dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya tidak percaya kalau itu adalah datang dari sanubari rakyat. Tetapi tentu by design kemudian bergulir dan rakyat berlomba-lomba ingin mendapatkan tempat penilaian di konteks perpolitikan lalu membuat pernyataan kebulatan tekad seperti itu. Akhirnya Pak Harto ya diberitahu oleh Pak Harmoko pada waktu itu setelah dia keliling se-Indonesia pada acara Safari Ramadan menyampaikan bahwa permintaan rakyat dari seluruh Nusantara melalui kebulatan tekad ingin Bapak menjadi presiden kembali. Terjadilah sampai 6 kali terpilih. Tapi terlepas dari itu sebenarnya tanpa ada kebulatan tekad dengan sistem yang ada di mana melalui pemilihan MPR, sistem MPR ya, yang anggotanya sepertiga parpol, sepertiga utusan daerah, sepertiga dari anggota dari fraksi ABRI, maka tanpa ada kebulatan tekad seperti itu pun ya, sistem politik pada waktu itu Pak Harto bisa terpilih secara otomatis karena orang yang ada di MPR itu orang-orang Pak Harto, hampir 2/3-nya orang-orang Pak Harto. Persoalannya tapi kenapa bahwa public opini seperti itu masih diminta, masih dibangun oleh rezim Soeharto pada waktu itu. Nah, catatan yang paling penting adalah bahwa peran serta masyarakat itu sangat penting karena di dalam garis-garis besar haluan negara ya, bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya tergantung pada peran serta seluruh rakyat. Itu yang dasar yang paling, itulah dasar pokok yang menjadi perilaku-perilaku politik. Nah, bahwa itu adalah hal yang benar ya, bahwa setiap rezim itu harus mendapatkan dukungan yang mutlak dari rakyat supaya dia bisa melaksanakan tugasnya, supaya dia bisa bekerja dalam iklim yang kondusif, yang mendukung, yang participated by the people, by most of the people. Tapi di era ini ya, di era ini yang dimunculkan adalah opini-opini para ketua umum partai. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Dikumpulkan di istana, lalu kemudian menyampaikan pikiran-pikiran positifnya, dukungan-dukungannya kepada Presiden Jokowi. Penanganan COVID yang cepat itu dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Ini terbalik dengan apa yang ada dirasakan oleh masyarakat. Saya risau ya, kalau mereka itu hanya ingin mendapatkan ya hati presiden. Yang namanya kehidupan ekonomi meskipun belum berjalan secara penuh dapat dilakukan. Saya yakin itu. Ya, lupa kalau masyarakat di bawah ya, di grassroots itu dalam keadaan yang sangat prihatin, pekerjaan tidak ada, usaha tidak berjalan, ya, kehidupan carut marut, ya, ekonomi morat marit, tapi dilaporkan kepada presiden sesuatu yang wajar, yang hebat, yang sukses. Nah, saya khawatir ya bahwa gelombang opini rakyat itu tidak terpengaruh oleh statement politik. Tapi ia merasakan sendiri penderitaan yang ia rasakan akibat dari berbagai macam kebijakan yang di-launching oleh pemerintah. Karena apapun yang dia dengar,
Karena apapun yang dia pikirkan itu bukan karena faktor eksternal, tetapi lebih kepada pengalaman yang ada, yang terjadi pada dirinya. Silakan tanya kepada para usaha kecil saat ini, apakah lebih baik atau lebih maju? Silakan. Tanyakan kepada para pegawai, apakah lebih nyaman atau lebih sengsara? Ya, sebab quote and quote bahwa kebijakan-kebijakan terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini telah memporak-porandakan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kita. Ya, sekali lagi bahwa menjelaskan public opinion, general opinion, ya, kepada para pengambil keputusan tidak boleh direkayasa. Harus kita dukung penuh, dan masa-masa yang paling sulit menurut saya sudah teratasi, Pak. Pelibatan vaksinasi masyarakat, organisasi itu sangat efektif. Pemerintah bekerja dengan partai, dengan ormas, dengan kaum muda, dengan kampus, itu luar biasa. Karena kalau direkayasa itu akan melahirkan kebijakan yang semakin jauh bisa menyelesaikan masalah di grassroots. Hati-hati. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.